Keduanya adalah orang-orang yang tegas, sehingga saat mereka membuat kesepakatan, tidak ada keraguan saat keduanya bergerak cepat melewati reruntuhan menuju gua yang penuh dengan makanan binatang surgawi. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat gua di kejauhan. Tidak jauh dari situ terdapat mayat kakak laki-laki ketiga yang telah dibunuh oleh Sun Lei. Sun Lei memandang gua dari kejauhan dan berbisik, makanan binatang surgawi adalah makanan untuk binatang surgawi. Ketika mereka memakan makanan, itu akan memperkuat tubuh mereka, tetapi itu sama sekali tidak berguna bagi kita. Aku tidak percaya masih ada begitu banyak makanan binatang surgawi di kuil binatang surgawi ini. Ini pasti karena makanan binatang surgawi hitam itu. Apakah rekan kultivator tahu mengapa makanan binatang surgawi hitam itu ada? Mata Wang Lin tampak tenang saat dia menjawab, saya yakin itu ada hubungannya dengan kerangka hitam itu. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat garis hitam itu, garis itu bergerak di dalam kerangka itu. Setiap kali garis itu masuk dan keluar, kerangka itu akan bergetar seolah-olah akan hidup kembali. Sun Lei meletakkan potongan-potongan batu giok dan berkata perlahan, pengalaman rekan kultivator memang tidak biasa. Makanan binatang surgawi itu pasti telah menggunakan beberapa metode untuk melahap daging dan bahkan jiwa surgawi kerangka itu saat bencana yang menghancurkan alam surgawi. Makanan itu bersembunyi di dalam kerangka itu dan kemudian, setelah jangka waktu yang lama, memperoleh wilayahnya sendiri. Itu pasti alasan mengapa ada begitu banyak makanan binatang surgawi di sekitar, semuanya pasti keturunannya. Wang Lin tetap diam. Sun Lei berkata dengan nada serius, rekan kultivator, sebentar lagi, aku akan memancing umpan binatang surgawi itu keluar dengan teknik. Kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, dan begitu garis hitam itu bergerak, kita akan bertemu kembali di tempat kita bertemu. Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu berubah menjadi katak guntur. Katak petir. Pupil mata Sun Lei mengecil saat dia menatap Wang Lin. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menangkap binatang roh berkualitas tinggi yang langka? Wang Lin berkata dengan tenang, mari kita mulai. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei membentuk segel dan berteriak. Pedang di punggungnya langsung terbang dan melesat ke dalam gua. Terdengar suara teredam sebelum pedang itu tiba-tiba melesat keluar. Di belakangnya ada bola umpan binatang surgawi. Umpan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari bola ke arah Sun Lei dan Wang Lin. Pemandangan ini akan membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Kalau sampai mereka tertangkap, nasib mereka akan sama seperti kerangka itu. Sun Lei meraung dan semua batu giok yang ditinggalkannya di tanah hancur berkeping-keping. Asap berwarna pelangi keluar dari batu giok dan menutupi makanan binatang buas. Tak lama kemudian, makanan binatang buas itu jatuh ke tanah, berkedut. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, jadi asap berwarna pelangi menghilang hanya dalam beberapa tarikan napas. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei melompat mundur saat pedangnya terbang di atas kepalanya dan menunjuk ke arah mereka. Energi pedang melesat ke arah makanan binatang buas. Kemanapun energi itu lewat, banyak dari mereka yang mati. Meskipun demikian, terowongan itu masih dipenuhi makanan binatang surgawi. Mereka ingin datang dan melahap semua yang hidup. Sun Lei terus mundur. Mata Wang Lin berbinar saat perut kata petir itu membengkak dan gelombang guntur terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, kata itu membuka mulutnya dan bola petir keluar, diikuti oleh gemuruh guntur. Tiba-tiba gelombang tubuh makanan binatang surgawi terpelintir dan lenyap dalam kilat. Sun Lei terkejut. Ia tidak menyangka petir itu sekuat ini. Ketakutannya terhadap Wang Lin semakin meningkat. Bola petir itu mengandung kekuatan surga. Bola itu mampu melaju sejauh 10 meter sebelum menghilang. Namun, binatang buas itu terus menyerang mereka tanpa henti. Wang Lin mundur dan menunjuk katak guntur. Perut katak guntur membengkak dan kemudian menyemburkan bola petir lagi ke arah makanan binatang itu. Bola petir itu meraung ke arah makanan binatang buas. Makanan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya tampaknya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka tampaknya ingin menjauh dari bola petir itu. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh yang keras bergema dan garis hitam muncul di antara makanan binatang buas. Garis hitam itu bergerak melalui semua makanan binatang buas lainnya dan menyerang bola petir tanpa rasa takut. Setelah kata guntur memuntahkan 2 bola petir, ia sangat lelah dan tampak lemah. Ketika Wang Lin melihat binatang hitam itu makan,
Ia tidak ragu untuk segera mengambil katak guntur dan melarikan diri. Saat ia berlari, ia menunjuk alisnya dan banyak jiwa pengembara muncul. Adapun Sunley, ia memperlihatkan ekspresi ragu-ragu sebelum menghela napas dan menyerah pada gagasan untuk masuk ke dalam gua setelah binatang surgawi itu mulai mengejar Wang Lin. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya, dan kesalahan apapun dapat menyebabkan kematian. Jadi, saat Wang Lin mundur, dia juga mundur dan segera melarikan diri ke arah lain. Sedangkan untuk bola petir, umpan binatang hitam mengebornya, menyebabkannya menyusut. Setelah serangkaian suara berderak dan meletus, bola petir itu menghilang sepenuhnya. Makanan binatang hitam itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya tidak lagi berwarna hitam melainkan ungu, dan ada sedikit petir yang menyambar di permukaannya. Ia memadatkan tubuhnya dan meloncat ke depan dengan kecepatan yang begitu cepatnya, sehingga bahkan indera keilahian pun tidak dapat menangkapnya hampir sepanjang waktu. Target yang dipilihnya bukanlah Wang Lin, tetapi Sunley. Saat Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan bendera larangan dan melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Kekuatan hisap datang dari perangkap binatang buas, dan setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti. Wang Lin bangkit. Wajahnya agak jelek. Kali ini, perangkap binatang mulai mengambil energi spiritual setengah hari lebih awal. Kata petir pasti telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, biayanya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar sebelum terbang menjauh. Sepanjang jalan, jiwa-jiwa yang berkeliaran itu menembus dinding dan kembali kepadanya satu persatu. Begitu mereka semua kembali, Wang Lin menemukan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Ini membuatnya sangat senang karena itu berarti bahwa umpan binatang hitam itu memilih untuk mengejar Sunley kali ini. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka sepakat untuk bertemu dan duduk. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan Sunley di sebuah gua sekitar 10.000 kaki jauhnya. Sunley saat ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya robek, memperlihatkan baju besi perak di baliknya. Jelas baju besi perak itulah yang memungkinkannya lolos dari serangan binatang hitam 2 kali. Tangan kanannya berlumuran darah dan kehilangan satu jari. Saat ini dia sedang duduk di sana, berkultivasi dengan ekspresi muram. Ketika indera ketuhanan Wang Lin memindai area tersebut, ekspresinya langsung berubah dan menunjukkan sedikit ketakutan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melompat ke dinding dan mengaktifkan teknik melarikan diri dari tanah untuk bergerak menuju Sunley. Sunley juga memperhatikan dan segera mengambil beberapa pil. Dia menunjukkan ekspresi kesakitan saat menelannya dan segera duduk untuk berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang sangat jauh bagi seorang kultivator formasi jiwa, tetapi ada banyak gua yang harus dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sunley berada. Ekspresi Sunley langsung berubah jelek. Dia menjentikan tangan kanannya sambil menatap Wang Lin. Wang Lin berkata dengan tenang, "Saudara Sun, silakan terus berkultivasi sementara aku melindungimu." Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Dia tidak tahu pil apa yang ditelan Sunley, tetapi pil itu membuat Sunley pulih kembali hingga 80% dari kondisinya yang lemah. Wang Lin ini membatalkan rencananya sebelumnya. Sunley terkejut karena dia tidak menyangka Wang Lin akan mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak mempercayainya, tetapi dia tetap berkata, "Jikalau begitu, aku akan merepotkan rekan kultivator untuk membantu." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan duduk bersila. Sunley tetap waspada saat ia dengan cepat menyerap pil itu ke dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sunley pulih sepenuhnya dan tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi gelap. Sunley berdiri dan berkata, "Rekan kultivator, kultivasiku sudah pulih. Bagaimana kalau kita kembali?" Wang Lin mengangguk, berdiri, dan dengan cepat terbang menuju salah satu gua dengan Sunley tepat di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang perjalanan dan segera tiba di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar makanan binatang keluar dari gua. Mata Sunley berbinar dan dia berteriak, "Rekan kultivator, mundurlah. Kali ini, aku harus membalaskan dendamku." Setelah itu, dia menepuk tasnya dan sebuah kipas hitam terbang keluar. Tidak diketahui dari bahan apa kipas ini dibuat, tetapi saat muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus mengembang, dan dalam sekejap mata tiba di dekat Wang Lin.
Wang Lin tetap tenang saat ia mengeluarkan bendera larangannya dan mengibaskannya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura dingin bergerak di sekitar kabut hitam, tetapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan San Lei. Mata Wang Lin berbinar dan ia diam-diam mengeluarkan ukiran kayu waktu berlalu dari tas penyimpanannya. Pada saat ini, makanan binatang buas itu menyerbu keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini, makanan binatang buas hitam ada di depan. Jelas ingin membunuh. San Lei menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel yang berbeda sebelum menunjuk ke alis ini. Tiba-tiba, jiwa asalnya keluar dan memegang kipas itu. Jiwa asalnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Rasanya seperti dia baru saja memegang sepotong besi panas. Jiwa asalnya memegang kipas dan mengayunkannya ke arah makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, gelombang angin hitam terbang menuju makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, setiap makanan binatang berhenti bergerak dan lapisan es hitam menyebar. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal San Lei kembali ke tubuhnya dan menyerbu ke arah gua. Dia tersenyum. Rekan kultivator, teknikku memiliki batas dan hanya bisa bertahan selama 10 napas. Aku akan pergi duluan dan kemudian datang untuk menyelamatkanmu. Wang Lin tetap tenang sambil tersenyum tipis dan mengejek. Perhitungan San Lei sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini untuk akhirnya menunjukkan kekuatan kipas ini. Tujuannya adalah untuk menggunakan Wang Lin sebagai umpan sehingga ketika binatang buas surgawi mengejar Wang Lin, dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, meskipun dia telah mendapatkan harta karun itu, dia akan tetap diburu oleh umpan binatang surgawi. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, umpannya akan menggila dan pengejarannya akan jauh lebih intens daripada 2 kali terakhir. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia akan melemparkan kerangka itu ke Wang Lin. Dia yakin umpan itu akan jatuh ke tangan Wang Lin, yang lebih dekat daripada dirinya. Mata Wang Lin berbinar. Dia selalu waspada terhadap San Lei selama ini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan San Lei berhasil? Meskipun es hitam ini memang aneh, dia sudah memiliki ukiran lelaki tua itu di tangannya. Saat es hitam menyegel area itu, domain waktu dari ukiran kayu dilepaskan. Maju adalah bagian dari waktu, mundur adalah bagian dari waktu, dan berhenti juga merupakan bagian dari waktu. Inilah yang membuat domain waktu begitu kuat, manipulasi waktu sesuai keinginan seseorang. Wang Lin telah lama berkultivasi di dalam manik-manik yang menentang surga dan sangat menguasai cara memanipulasi waktu. Itulah sebabnya ia mampu membuat ukiran dengan berlalunya domain waktu di dalamnya. Cahaya misterius menyebar dari ukiran itu dan bertemu dengan es hitam, menyegel area itu. Meskipun es hitam itu kuat, dia tidak melawannya dan hanya mencoba melonggarkannya, jadi itu tidak terlalu sulit. Meminjam sedikit kekuatan dari domain waktu, Wang Lin tidak dihentikan oleh es hitam seperti yang San Lei kira. Saat San Lei meneriakkan kata-kata itu, Wang Lin melangkah keluar. Dan dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari San Lei, melewati makanan binatang surgawi dan muncul di pintu masuk gua. Rekan kultivator San Lei, kamu masih belum memberiku kayu pemurnian, jadi bagaimana mungkin kamu bisa datang begitu saja? San Lei terkejut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia adalah orang yang tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tas penyimpanannya dan membuang kayu pemurnian. Wang Lin menangkapnya dan berjalan ke dalam gua. San Lei mengumpat dalam hati, tetapi dia tahu waktunya sudah singkat, karena setengah dari waktu yang mereka miliki telah berlalu, jadi dia bergegas menyerbu. Setelah dia masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka itu, dan tanpa berkata apa-apa langsung meraih pedang surgawi. Namun begitu tangannya menyentuh pedang surgawi, dia mengeluarkan erangan menyedihkan saat lubang-lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya dan menyerbu keluar dari gua. Dia mengeluarkan bendera larangan, yang memancarkan banyak naga yang terbuat dari kabut hitam. Mereka mengelilingi Wang Lin dan kemudian dia menyerbu langsung ke atas dan menembus dinding. Mata San Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan enggan dan meraih pedang itu lagi. Kali ini, dia menahan rasa sakit dan akhirnya meraih pedang surgawi itu. Namun, saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan saat tangannya tertusuk berkali-kali. Sebagian energi dari pedang itu menusuk tangannya dan mengenai dadanya, menyebabkan baju besi perak yang dikenakannya meleleh. San Lei segera menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya.
Ia mengeluarkan raungan marah saat ia menyerang. Ia menghitung bahwa 8 tarikan napas waktu telah berlalu, dan jika ia pergi sekarang, ia masih bisa melakukannya. Jika ia menunda lebih lama lagi, itu akan menjadi berbahaya. Namun, tidak ada yang dapat dihitung dengan sempurna di dunia ini. Umpan binatang surgawi hitam itu tiba-tiba terlepas dari es hitam, mengeluarkan raungan tajam, dan menyerbu ke arah San Lei. Ekspresi San Lei tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gurunya mengatakan bahwa harta karun itu akan membekukan suatu area selama 10 tarikan napas. Seharusnya 10 tarikan napas, bagaimana mungkin kurang? Dia tidak tahu bahwa karena makanan binatang surgawi hitam telah menyerap bola petir dari kata guntur, maka ia memperoleh sedikit kekuatan surgawi, sehingga 10 napas waktu dikurangi 1 napas. Domain waktu Wang Lin menyebabkan es hitam melambat sedikit, yang menyebabkannya memendek beberapa saat lagi. San Lei terkejut. Tidak ada waktu untuk menghindar. Ia bisa merasakan kematian mendekatinya dan saat ia melihat Wang Lin pergi, rasa frustrasi yang kuat memenuhi dirinya. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menepuk dahinya dan sebutir manik hitam terbang keluar dari sana. Dia memperlihatkan ekspresi memilukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Manik hitam ini terbentuk melalui ratusan tahun kultivasinya dan akhirnya menjadi bentuk padat saat ia mencapai tahap pembentukan jiwa. Menurut metode kultivasi sektenya, manik hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu ia kehilangan manik ini, level kultivasinya akan turun drastis dari tahap tengah pembentukan jiwa hingga ke tahap jiwa baru lahir. San Lei menutup matanya dan berkata, meledak! Manik hitam itu tiba-tiba melepaskan cahaya hitam dan meledak. Cincin cahaya hitam menyebar. Umpan binatang hitam itu tiba-tiba terkompresi menjadi bola untuk memblokir serangan ini. Akan tetapi binatang surgawi yang memakannya baru saja keluar dari dinding es hitam itu, menghilang tanpa perlawanan. Bahkan gua-gua di sekitarnya pun lenyap tanpa jejak. Kekuatan ledakan manik-manik ini mencapai batas kemampuan tampung pecahan ini, sehingga ia mulai runtuh. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menjadi semakin besar. Di tanah, lava meledak dan melesat ke udara. Langit dan bumi berguncang hebat dan cahaya kematian muncul di langit. Tak lama kemudian, sebagian besar langit dan tanah menghilang seolah-olah sedang dilahap. Saat San Lei meledakkan manik hitam itu, tubuhnya lenyap tanpa jejak. Adapun Wang Lin, saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan penghancur dari bawah dan kekuatan misterius yang menghalangi teleportasi tiba-tiba runtuh. Dia terkejut dan hendak menggunakan teleportasi sebelum tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menciptakan gelombang suara gemuruh. Pecahan alam surgawi runtuh? Wang Lin bersyukur dia tidak berteleportasi, atau dia mungkin telah berteleportasi ke celah spasial. Wang Lin diam-diam mengutuk. Dia mengelilingi dirinya dengan bendera larangan dan menyerang seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius di sana, kecepatannya telah kembali normal. Namun, tanah runtuh lebih cepat lagi. Wang Lin tiba-tiba menyadari dengan indera ketuhanannya bahwa satu-satunya hal dalam jarak 1000 kaki hanyalah kekosongan gelap. Kekosongan gelap ini seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Dia tiba-tiba terkejut. Runtuhnya pecahan ini terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, kekosongan itu berada sejauh 500 kaki. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia terbang cepat ke atas. Pelahapannya terus berlanjut, 500 kaki, 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki. Wajah Wang Lin pucat. Dia masih jauh dari permukaan tanah. Kecepatan melahapnya terlalu cepat. Jelas dia tidak akan berhasil keluar tepat waktu. Dia memperlihatkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kecil kristal dari tasnya. Ini adalah energi spiritual surgawi yang terkondensasi. Pelahapannya semakin dekat, 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki. Wang Lin melihat bahwa pada jarak 30 kaki, tampaknya ada mulut yang telah terbuka. Ia menelan kristal itu dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwanya. Rasa sakit ini muncul karena terlalu banyak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa seolah-olah jiwa asalnya bisa runtuh kapan saja. Tetapi di tengah rasa sakit ini, secercah kekuatan lahir. Kekuatan ini membuatnya merasa seolah-olah dia bisa menopang dunia. Kekosongan di sekitarnya semakin dekat, 30 kaki,
20 kaki, 10 kaki. Tubuh Wang Lin tiba-tiba melesat ke atas seperti meteor. Saat kekosongan tiba di samping Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dan dia melesat keluar dari tanah. Saat dia menyerbu keluar dari tanah, sebagian besar tanah dari pecahan ini telah runtuh ke dalam kehampaan. Di bawahnya ada ruang dengan hanya beberapa pilar yang tampak menopang langit, tetapi pilar-pilar itu pun menyusut dan perlahan menghilang. Langit dipenuhi retakan spasial. Tetapi Wang Lin tidak dapat merasakan satupun dari itu karena dia dalam kondisi gila dan menyerbu dengan kecepatan lebih cepat dari meteor. Ada banyak retakan spasial di langit, namun ada lebih banyak lagi kepingan kehampaan yang terbentuk ketika retakan spasial tersebut saling terhubung. Penerbangan Wang Lin bagaikan burung phoenix yang berjuang terbang ke angkasa, tetapi keretakan spasial tiba-tiba terhubung di hadapannya, membentuk area hampa yang luas. Wang Lin tiba-tiba menyerbu ke dalam. Kemudian, kegelapan menyelimuti tubuhnya dan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya. Di bawah rangsangan udara dingin, pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Setelah berjuang beberapa saat, dia keluar dari celah yang belum tertutup. Menggunakan momen kejelasan ini, ia menghindari semua retakan spasial. Saat fragmen itu benar-benar runtuh, ia melesat keluar dan menghilang tinggi di langit. Ia terbang semakin tinggi hingga ia melihat pusaran raksasa di atasnya. Disinilah ia pernah memasuki alam surgawi sebelumnya. Di bawah pusaran itu ada sebuah panggung, dan di panggung itu ada beberapa orang yang menatapnya dengan tercengang. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di peron. Ia batuk seteguk darah dan jatuh. Dengan menggunakan sisa kekuatannya, ia menunjuk alisnya dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dahinya. Wang Lin telah mengumpulkan puluhan ribu jiwa pengembara dalam perjalanannya ke medan perang asing. Sekarang setelah mereka semua dilepaskan, mereka membentuk tornado hitam di sekitar Wang Lin. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang di peron berubah dan mereka segera mundur. Wang Lin jatuh ke tanah. Ia berjuang untuk duduk dalam posisi lotus sebelum memakan 7 atau 8 botol pil dan mulai berkultivasi.